Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-18. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Kalau sudah datang semua orang, marilah kita berangkat sekarang. Si Lengser menghaturkan sembah akan meminta diri ia berangkat ke alun-alun akan menyampaikan titah Gusti. Ke alun-alun orang-orang datang berduyun-duyun karena mendengar gong keramat dipukul bertalu. Tanda ajakan ratu turun menangkap ikan di Parakan Baranang siang, Lubuk Sipatahunan. Mereka tak lupa membawa alat-alat dan bekalnya masing-masing. Ada yang membawa jala, ada yang membawa pukat, sair, ayakan, dan sebagainya. Kecuali itu mereka membawa kojak yang berisikan buntalan nasi dan garam. Begitu juga lalap. Ikan buat lauk akan mereka tangkap kelak. Orang-orang yang datang itu diatur dalam barisan demi barisan, masing-masing barisan dikepalai oleh seorang hulu balang. Dan di atas para hulu balang itu Indrajaya menjadi kepala. Ia naik kuda hitam yang besar lagi tinggi. Pakaian yang dikenakan sangat indah, kujang tersandang di pinggang, hulunya kemilau bersinar, bermatakan intan permata. Namun alangkah canggung lantaran bukan hendak berangkat ke medan perang, melainkan menuju lubuk hendak menangkap ikan. Tak lama kemudian datanglah si Lengser membawa perintah sang Ratu Purbararang supaya barisan siap. Suara hiruk-pikuk menjadi sirap, tak terdengar orang bicara kecuali para hulu balang yang memberi aba-aba. Tatkala keluar para putri dari dalam istana diiringkan oleh para biti perwara, suasana makin sirap. Orang-orang terbengong melihat kecantikan kejelitaan para putri, terutama wali ratu mereka. Ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa para putri yang keluar hendak menangkap ikan itu hanya 6 orang? Dengan mengangkat dagu agak tersentak, Purbararang memberi alamat berangkat, maka barisan yang panjang pun beraraklah menuju ke Parakan Baranang siang, Lubuk Sipatahunan. Di hulu arak-arakan itu para putri ditemani oleh Indrajaya. Di sepanjang jalan suasana barisan tidak begitu riang gembira karena terpengaruh oleh kemurungan Purbararang. Dahinya berkerut sedangkan wajahnya menunjukkan bahwa hatinya sedang tidak tentram. Indrajaya pun sia-sia saja akan mengajaknya bercengkrama. Purbararang membalas perkataan Indrajaya hanya seperlunya saja. Setelah tiba di Parakan, barisan dipecah, sebagian ke hulu, sebagian ke hilir. Setiap orang mesti turun ke Parakan akan menangkap ikan. Konon pula sangat terkenal bahwa Parakan Baranang siang Lubuk Sipatahunan itu sangat banyak ikannya. Sekali dibendung dan dikeringkan, hasilnya takkan habis dimakan oleh penduduk seluruh negeri dalam seminggu. Ikan bergulung-gulung menyelamatkan diri dalam air yang mulai mengering. Alangkah mudahnya ditangkap. Tiap orang sudah memastikan jika pulang, tentu korang yang dibawanya penuh dengan tawes atau ikan emas. Tetapi alangkah herannya mereka karena sekali itu tak mereka lihat seekor ikan pun. Air sudah surut. Bahkan di sana-sini kelihatan batu mencongak, dasarnya mencerminkan langit. Dalam lumpur tak kelihatan lele bergulung menyelamatkan diri. Dalam air di antara batu tidak terlihat ikan emas atau tawes menggelepar-gelepar. Yang berloncat-loncatan hanya udang dan yang merayap-rayap hanya ketam. Keenam putri kerajaan pun turun ke Parakan hendak menangkap ikan. Purbararang memimpin kelima orang adiknya. Ia berjalan di muka. Meski hatinya tidak puas lantaran Purbasari mampu menyelesaikan titah yang sesungguhnya mustahil itu, namun Purbararang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengajak kakandanya Indrajaya yang masih duduk di atas kuda agar turun. "Kakanda Indrajaya, silahkan turun." Indrajaya dengan enggan menuruti ajakan Purbararang. Dia turun dari kudanya, lalu ditanggalkannya pakaiannya yang indah itu. Kemudian dengan berjingkat-jingkat ia turun ke Parakan, akan turut mengawani kekasihnya menangkap ikan. Tapi menangkap ikan Indrajaya tidak bisa, maka udang pun tak bisa ditangkap, selalu meloncat lepas dari genggaman. Karena itu orang-orang yang melihatnya pada tertawa.
Tapi tak berani mereka ketawa berterang-terang, khawatir mendapat hukuman, maka mereka melengoskan mukanya dari Indrajaya. Tersebutlah Lutung Kasarung juga bermaksud hendak menonton para putri menangkap ikan di Parakan Baranang Siang Lubuk Sipatahunan. Maka setelah dilihatnya Purbasari berangkat, ia pun menanggalkan pakaiannya Sang Hyang Mega Hitam, maka muncullah satria gagah tampan, Guru Minda Kahyangan. Sebelum ke Parakan, Guru Minda terlebih dahulu pergi ke hulu sungai, akan mengambil sepasang ikan kancra bersisik emas yang ditaruh dalam kalok kencana yang ditinggalkan para bujangga semalam. Dari hulu sungai ia menghilir membawa kalok kencana berisikan ikan kancra bersisik emas itu. Tak berapa lamanya berjalan sampailah ia di Parakan Baranang Siang Lubuk Sipatahunan, tempat orang-orang sedang menangkap ikan. Orang alangkah banyak sibuk dan ribut suaranya atas mengatasi sesamanya, mencoba menangkap udang yang selalu meloncat-loncat. Ada pula orang menggerutuk karena lubuk tak berikan lagi. Habis tandas ikannya, seekor pun yang tinggal. Siapakah yang mendahului Gusti menangkap ikan dari sini? Tanya yang lain. Awas, awas, udang itu lepas. Lihat, rupanya berang-berang tak menyisakan seekor pun buat kita. Dasar sial, kukirakan penuh korang dengan ikan. Hanya udang saja yang ada. Kemana larinya ikan dalam lubuk Sipatahunan yang biasanya amat sangat banyak ini? Hantu rupanya yang memindahkannya dari sini. Di antara hiruk-pikuk dan suara-suara yang galau bergalau itulah Guru Minda berjalan. Ia melangkah di antara orang-orang yang sedang sibuk menangkap udang yang meloncat. Ia berjalan dengan gagah, tenang dan kurang ambil peduli kepada orang-orang itu. Sedangkan orang-orang itu memandangnya dengan heran. Tak pernah mereka melihat pemuda yang segagah dan setampan itu. Terlupa mereka akan udang yang mereka kejar-kejar. Lupa mereka akan lubuk yang biasanya penuh ikan. Dan sekarang tak seekor pun lagi mereka dapati. Lupa mereka akan kekecewaannya. Mata mereka terbengong memandang pemuda yang gagah tampan itu melangkah dengan tenang, sedangkan tangannya menjingjing kalok kencana yang dari jauh pun nampak berisikan ikan sepasang ikan kancra bersisik emas. Kemilau menyilaukan pandangan. Tidak sadar mereka saling bertanya berbisik-bisik antara kawan. Siapakah gerangan pemuda tampan itu? Indrajaya pun tak seujung kuku ketampanannya. Alangkah gagah anak muda itu. Lihat, dia membawa kalok kencana, ikan bersisik emas isinya. Wah, sungguh menakjubkan. Kemana pulakah ia pergi? Anak kampung mana ia? Siapakah gerangan namanya? Namun orang yang menjadi pusat perhatian berbuat seakan-akan tidak mengetahui bahwa semua orang mengawasinya dengan minat. Ia berjalan ke arah hilir dengan tenang, sedang tangannya menjingjing kalok kencana yang berisikan sepasang ikan kancra bersisik emas. Jangankan turun ke Parakan, akan bercengkrama barang sejenak, berbicara dengan orang-orang, menoleh pun ia tidak. Jangankan sebentar berhenti untuk berkata-kata, mengambil peduli pun kepada orang-orang yang terbengong itu, ia tidak. Tenang saja ia melangkah, tenang saja ia berjalan. Tak lama kemudian ia pun sampailah di tempat keenam putri kerajaan yang sibuk menangkap udang bersama Indrajaya. Awas Kanda, udang itu meloncat ke dekat kaki Kanda, teriak Purbararang kepada Indrajaya. Tetapi tatkala itulah terlihat oleh Purbararang seorang jejaka tampan yang telah membengongkan semua kaulan negara. Terkesiap darah Purbararang, ketampanan dan keelokan Guru Minda memukaunya, matanya seakan tak bisa mengejap, lebar-lebar terbuka. Lupa ia kepada udang yang hendak ditangkap, lupa ia kepada Kakanda Indrajaya, lupa ia kepada dirinya. Kelima orang adiknya melihat kakandanya terbengong menjadi heran, lalu mengikuti arah pandangan kakanda. Mereka pun terpukau juga oleh jejaka tampan yang berjalan tenang sambil menjinjing kalok kencana berisikan sepasang ikan kancra bersisik emas. Siapakah dia gerangan? Gumam Purbalewih. Itulah kekasihku hendak menangkap ikan, kata Purbadewata. Mana ia sudi kepadamu, ia mencariku. Lihat ia akan menengok mencari daku, kata Purba Kencana.
alangkah tampan. Puji Purbararang tak sadar, sungguh mengagumkan. Wahai, ia membawa kalok kencana, kata Purba Endah. Lihat, dalam kalok kencana itu ada ikan berisi sik emas, kata Purba Manik yang matanya jeli. Tentulah itu buat kami, kata Purbararang pula. Tidak, Kanda, sudah punya Kanda Indrajaya. Tentulah buat Adinda, kata Purba Dewata. Mana dia sudi kepada orang banyak mulut, tentu ia akan memberikan ikan kepada daku, kata Purba Endah lagi. Kau kira wajahmu cantik, kata Purba Kencana kepada Purba Endah. Bercerminlah pada muka air, tentu dia menuju kemari mencariku, mana sudi menemui di kau. Sementara Guru Minda berjalan makin dekat dan makin dekat saja ke tempat para putri itu bercengkrama. Langkahnya tenang dan gagah. Kepada keenam orang putri kerajaan yang cantik-cantik itu pun ia seakan-akan tidak menaruh perhatian. Matanya tetap tertuju ke depan. Tuan yang lewat, tuh Guru Purbararang tak malu-malu lagi. Siapakah gerangan nama Tuan? Guru Minda berhenti. Ia menoleh kepada putri yang menegurnya. Setelah memandangnya agak sejurus, baru menjawab. Nama hamba Guryang Kawung Luwuk. Guryang Kawung Luwuk, alangkah indah nama itu. Sepadan benar dengan ketampanan yang empunya nama, seru Purbararang memuji. Berkenankah Tuan singgah akan turut menangkap ikan bersama kami? Maafkan hamba, putri yang cantik, kata Guru Minda yang sekarang menamakan dirinya Guryang Kawung Luwuk itu. Hamba sedang ada keperluan. Wahai, penting benarkah keperluan Tuan itu, sehingga tak sudi barang sejenak singgah di sini? Apakah gerangan keperluan Tuan? Tanya Purbararang. Hamba akan memberikan ikan dalam kalok kencana ini. Ikan kancera bersisik emas, alangkah indahnya. Ndak Tuan bawa kemanakah ikan itu? Ikan ini mesti hamba berikan kepada yang berhak. Siapakah gerangan orang yang berhak atas karunia yang tak ternilai itu? Ikan ini mesti hamba persembahkan kepada Putri Pertapa, kepada Indang. Duhai, mengapa Tuan silau? Mengapa Tuan tak mengenal orang yang dicari? Hambalah Putri Pertapa yang Tuan cari, tanya Purbararang. Bukan, Tuan bukanlah putri yang hamba cari. Kalau begitu, hambalah itu, sela Purba Dewata. Tuan pun bukan. Siapakah yang Tuan cari? Tanya Purba Kancana. Oh, rupanya hambalah yang hendak Tuan beri ikan itu. Kanda Guryang Kawung Luwuk, sapa Purba Endah. Guru Minda menggelengkan kepala. Jadi, agaknya hambalah yang Tuan cari, tegur Purba Manik. Bukan Tuan putri. Rupanya hambalah Putri Pertapa yang Tuan cari, kata Purba Lewih. Kasihkanlah kalau kencana itu Kanda Guryang. Juga Tuan bukan. Sekarang perkenankanlah hamba berlalu. Dan tanpa menunggu perkenan dari para putri itu, Guryang Kawung Luwuk yang sesungguhnya adalah Guru Minda Kahyangan itu segera melanjutkan perjalanannya ke arah hilir. Nun di ujung lubuk, Putri bungsu Nyimas Purbasari Ayuwangi sedang mencari ikan dan menangkap udang. Ia tak mau mendekati keenam orang kakandanya karena menenggang rasa kakanda Purbararang. Ia tak mau kalau karena melihat kedatangannya kakanda Purbararang menjadi murka pula. Alangkah senangnya ia menangkap udang karena udang-udang berloncatan bagaikan berebutan naik ke pangkuannya. Tangannya yang dua itu kurang banyak untuk menangkap udang yang datang menyerbu dirinya. Sibuk benar, ia tak begitu memperdulikan keadaan sekelilingnya. Tangannya tak henti-henti memunguti udang yang segera dimasukkannya ke dalam keruntung yang sebentar saja sudah hampir penuh. Tatkala itulah ia mendengar suara orang-orang di sekelilingnya lantaran kaget. Oh! Maka ia pun mengangkat kepala hendak mencari tahu. Maka kelihatanlah olehnya seorang pemuda yang gagah tampan sedang memandang kepadanya. Keduanya pun bersilang pandang, terkesiap darah Purbasari karena pandangan itu seperti telah dikenalnya benar. Tetapi di mana? Siapakah gerangan pemuda tampan yang gagah itu? Di manakah mereka pernah bersua? Kapan ia melihat pandangan itu? Di mana?
Karena persilangan pandangan itu sangat mengguncangkan hatinya, Purbasari segera menekurkan kepala, sedangkan darah naik memenuhi wajah dan kepalanya. Rasanya baru sekali itu ia melihat pemuda setampan itu, tetapi mengapa pandangannya seperti dia kenal benar? Di manakah ia pernah melihat matanya yang sayu namun berpengaruh itu? Mata yang mencengkam mesra hati, mata yang menenteramkan jiwa. Wahai, mengapa Tuan Putri menundukkan wajah? Tidak sukakah Tuan Putri melihat hamba? Tegur pemuda itu dengan berani. Malu-malu Purbasari mengangkat kepala lalu memandang sekali lagi kepada pemuda yang menegurnya itu. Suara pemuda itu seperti pernah dikenalnya. Tetapi di mana? Seolah-olah suara itu sering benar dia dengar. Tetapi kapan? Siapa pula? Entahlah, Purbasari sia-sia mengingat-ingatnya. Siapakah Tuan Gerangan? Baru sekali ini hamba lihat. Nama hamba Guryang Kawung Luwuk, sahut jejaka tampan itu dengan terus terang. Tak kelihatan ia malu-malu, sikapnya wajar sekali. Kewajaran itu memberi pengaruh kepada Purbasari. Ia pun menjadi lebih berani, ia tak begitu malu-malu lagi. Dari mana atau hendak kemanakah Tuan? Hamba lagi mencari Indang, Putri Pertapa. Indang, Putri Pertapa? Ada apakah gerangan Tuan mencarinya? Hamba hendak mempersembahkan kalau kencana bersama ikan kancra bersisik emas ini kepadanya, jawab Guryang Kawung Luwuk dengan manis dan ramahnya. Alangkah berbahagianya Indang yang beruntung itu, seru Purbasari. Kalau kencana bersama ikan kancra bersisik emas, sungguh anugerah yang bukan sedikit. Siapakah gerangan putri yang bakal berbahagia mendapatkan anugerah sebesar itu? Hamba mencari Putri Pertapa yang sabar serta tawakal. Siapakah gerangan namanya? Adapun putri yang hamba cari adalah Nyimas Purbasari Ayuwangi. Siapa? Tanya Purbasari kaget dan gugup. Ya, kegembiraannya meledak secara tiba-tiba, tak percaya ia akan apa yang didengar telinganya. Siapa namanya? Yang hamba cari adalah putri bungsu dari kerajaan Pasir Batang Anugirang yang bernama Purbasari, sahut Guryang Kawung Luwuk pula dengan tenang. Belum lagi ia habis berkata, terdengar Purbasari memotong. Purbasari, hambalah itu. Ya, Tuanlah yang hamba cari, sahut Guryang Kawung Luwuk. Tidakkah Tuan silap? Hamba tahu benar orang yang hamba cari, sahut Guryang Kawung Luwuk pula. Memang Tuanlah yang hamba cari, Tuanlah yang hendak hamba persembahi. Kalau kencana berisikan ikan kancra bersisik emas, Tuanlah Putri Pertapa yang sabar serta tawakal. Ah, janganlah Tuan main-main. Hamba memang putri bungsu, namun putri hanya sebutan belaka. Putri yang hidup menderita, bertapa lantaran sengsara. Tuan Putri menderita dengan sabar tawakal. Patutlah jika Tuan Putri menerima persembahan yang tidak sepertinya ini, kata Guryang Kawung Luwuk. Tuan, terimalah kalau kencana ini. Tuan, terimalah persembahan yang tiada patut ini. Tuan, terimalah ini sebagai persembahan dari orang yang diam-diam mengagumi Tuan. Purbasari terdesak, ia menerima pemberian Guryang Kawung Luwuk dengan tangan gemetar, sedangkan matanya tak puas-puas memandang jejaka tampan yang pandangan dan suaranya serasa dia kenal benar, namun tak juga teringat di mana dan kapan ia melihat serta mendengarnya. Terima kasih tak terhingga hamba haturkan, katanya dengan suara gemetar. Tetapi aduhai, dengan apakah akan hamba balas anugerah tak ternilai ini? Hamba tak mempunyai apa-apa sebagai tanda terima kasih kepada Tuan. Guryang Kawung Luwuk tersenyum. Tidak, tak hamba harap Tuan Putri membalas persembahan hamba yang teramat sederhana ini. Senanglah hati hamba jika Tuan Putri sudi menerimanya. Tuan sungguh baik hati, sahut Purbasari tersenyum tulus. Melihat senyuman yang bergelut di mulut Purbasari yang menambah kejelitaannya, Guryang Kawung Luwuk hampir-hampir terjatuh. Lemah sendi-sendi tulangnya, matanya tidak berkedip melihat senyuman yang menyegarkan wajah Purbasari.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.